Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Hidayat dari Prodi Manajemen Sorebe. Ingin mempresentasikan hasil ringkasan dan rangkuman saya tentang perekonomian Indonesia dan dosen pengampu saya Bapak Imhar, SE dan MM. Lanjut saja ke materinya. Di sini ada faktor-faktor penyebab kerentanan ekonomi Indonesia. Jadi Indonesia semakin terbuka dibandingkan pada awal pemerintahan Orde Baru 1966. Ekonomi Indonesia telah lama menjadi bagian dari tujuan penting kawasan Asia Tenggara bagi investasi asing jangka pendek. Maka Indonesia menjadi sangat rentan terhadap pelarian modal dari DN ketika krisis 1997 sampai 1998. Akibatnya, mata uang rupiah mengalami suatu depresiasi dengan krisis ekonomi terbesar sepanjang sejarahnya. Terus yang kedua, ekspor komoditi primer yang dilakukan Indonesia di tengah laju yang menurun seperti pertambangan dan pertanian. Konsekuensinya, setiap ketidakstabilan permintaan dunia terhadap komoditi tersebut mengakibatkan goncangan bagi ekonomi Indonesia. Nah, terus yang ketiga, dalam 2 dekade terakhir, Indonesia semakin tergantung pada impor dari sejumlah produk makanan, diantaranya beras, gandum, jagung, daging, sayur-sayuran dan buah-buahan, dan juga minyak. Konsekuensinya dari ketergantungan ini menjadi tidak stabilan dari harga-harga produk di pasar internasional, gagal panen di negara-negara asal, efek negatif yang signifikan terhadap pengeluaran konsumsi RT, namun juga akan mengancam keamanan pangan DN. 20 tahun belakangan ini banyak TKI termasuk wanita tenaga kerja Indonesia yang bekerja di LN, sehingga pembangunan ekonomi sangat bergantung pada pengiriman uang dari TKI di LN. Konsekuensinya, pada saat tuan rumah di mana TKI bekerja mengalami krisis dan memaksa TKI berhenti bekerja, maka jumlah uang yang rutin dikirim akan berkurang, sehingga banyak desa di Indonesia mengalami kemiskinan. Contoh, pada saat Dubai di Timur Tengah mengalami kebangkrutan keuangan tahun 2009, banyak TKI yang bekerja di sektor pembangunan berhenti sebelum waktunya. Terus yang kelima, Indonesia sebuah negara dengan jumlah populasi yang besar. Artinya tingkat konsumsi makanan domestik tinggi. Akselerasi laju pertumbuhan output di sektor pertanian DN menjadi krusial, dan hal ini tergantung pada beberapa faktor eksogen. Maka Indonesia sangat rentan terhadap perubahan-perubahan udara yang tidak normal seperti fenomena El Nino menyebabkan gagal panen, sehingga ketahanan pangan terancam dan juga berakibat pada inflasi yang tinggi dan krisis keuangan pemerintah karena harus mengimpor beras yang banyak untuk RT-RT yang tidak mampu. Terus, definisi kerentanan. Menurut Adger 2004 dan Briguglio 2008, pengertian kerentanan belum ada arti yang tepat, namun secara umum kerentanan adalah kerentanan merujuk kepada potensi kerugian atau kerusakan yang mengakibatkan oleh goncangan eksogen. Terus di bidang ekonomi, kerentanan ekonomi merujuk pada resiko-resiko yang disebabkan oleh goncangan eksogen, sumber internal atau eksternal, terhadap 3 sistem kunci dari ekonomi, yaitu produksi, distribusi,
atau dalam kurung dari output dan input dan konsumsi. Dan menurut Guillaume 2007 mendefinisikan kerentanan ekonomi dari sebuah negara dengan resiko kehancuran ekonomi, terhentinya pembangunan ekonomi yang dihadapi negara disebabkan oleh goncangan eksogen. Oke, sekian saja untuk presentasi dari saya. Bila mana ada kesalahan mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.